Karma dibayar lunas, nasibnya setelah bohong dan manfaatkan kebaikan kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan lihat tuh ya, bagaimana nasib dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu. Nah ya, jadi kita lihat tuh ya, gimana nasib kadal kucrut ini? Seperti apakah dia? Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman ya yang mau join gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, langsung aja ya. Silakan join, nomor WA-nya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, kita lihat ya, kita bacakan bagaimana nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kamu. Wow, menarik ya. Bagaimanakah nasibnya setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bagaimanakah nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Tuh, ya. Aku lihat ya, di sini ada seseorang yang emang ya, setelah dia melakukan kebohongan ya dan memanfaatkan kebaikan kamu, orang ini tanpa ada perasaan bersalah dan berdosa. Nah, kenapa? Ya karena aku lihat emang orang ini kebiasaannya udah seperti itu ya. Dia terlalu sering memanfaatkan kebaikan orang lain ya demi kepentingan pribadinya. Bahkan yang paling parah ya, kamu tuh sering banget didramain sama dia. Drama inilah, drama itu. Ujung-ujungnya apa? Udah ya, minta bantuan ke kamu lagi gitu ya. Untuk apa? Kepentingan pribadinya. Bahkan yang lebih parah ada juga gitu ya. Si kadal ini minta bantuan ke kamu ya demi berselingkuh dengan orang yang baru. Sedangkan kamu ya posisinya ini dibodoh-bodohin sama dia gitu ya. Dijanji-janjiin lah kata-kata sayang, pret. Ujung-ujungnya apa? Bullshit gitu ya. Bukan cinta yang kamu dapatkan, melainkan rasa sakit hati akibat dibohongi dan dimanfaatkan sama si kadal kucrut ini gitu ya. Dan di sini padahal ya niat kamu mendekati dia sama sekali tidak pernah ada niatan buruk, dimana kamu tuh ya bener-bener tulus sayang sama dia. Kamu udah tahu ya minusnya dia apa, udah minus di minus-minusin lagi ya. Udah tahu ya kekurangan dia apa, tapi kamu nggak pernah sama sekali gitu ya memperdebatkan hal itu. Justru malah kamu ya mau menerima sisi kelemahannya ya dan menerima segala bentuk kekurangan yang ada pada dia. Tapi makin diterima makin dia melunjak gitu. Dia berpikir bahwa selama ini kamu yang terlalu ngejar-ngejar dia, sehingga dengan mudahnya ya si kadal buntung ini memanfaatkan kebaikan kamu demi kepentingan pribadinya ya, ataupun mungkin untuk kepuasan dia. Karena yang aku lihat gitu ya, kamu ke orang ini tuh nggak kurang-kurang loh baiknya kamu ya. Dia minta apa ya kamu selalu mengusahakan ya. Kalau ada rezeki pun kamu juga selalu ngebantu dia. Karena apa sih yang kamu harapkan ya, kamu tuh benar-benar menginginkan ya sebuah hubungan yang mengandung ketulusan. Nah ya, awalnya tuh ya kamu percaya aja, dibohong-bohongin sama dia, didrama-dramain sama dia. Percaya aja, ya nggak taunya lama-lama makin dibiarkan nih orang kok ada yang janggal. Ternyata beneran apa yang selama ini menjadi firasat kamu terjadi gitu ya, bahwa ternyata orang ini tidak benar-benar ya mencintaimu ya, cuma dijanji-janjiin aja. Buktinya apa? Modus. Ya, modus banget gitu ya. Ini orang lemes banget ya cara bicaranya, yang membuat awalnya kamu nggak yakin aja bisa jadi yakin loh ya. Kenapa? Saking lemesnya dia, saking manisnya kata-katanya, sehingga kamu tuh terbuai ya sama janji palsu yang telah dia buat.
Dan saat ini jujur ya, jujur. Dan saat ini jujur gitu ya. Ini orang tuh benar-benar merasa tersiksa. Kenapa? Karena kamu tuh sudah tidak ingin lagi ya untuk berkomunikasi atau kembali lagi sama dia. Kenapa? Karena hidup kamu terlalu capek ya. Capek terus sama kebohongan yang dia buat, capek terus dimanfaatkan kebaikan kamu, sedangkan kamu tuh tidak pernah ya menerima sedikit pun kebaikan dari dia. Justru malah yang kamu terima adalah rasa pengkhianatan dan sakit hati yang kamu rasakan saat ini. Nah, insaf gak tuh ya? Insaf. Saat ini dia benar-benar tersiksa banget, stres gitu. Bahkan ada juga yang hidup dia berantakan ya. Bahkan ada juga gitu ya, sempat nih orang di saat nggak berkomunikasi itu membuka hati juga bersama orang baru. Dengan harapan dia bisa menemukan sosok yang jauh lebih baik ketimbang kamu. Ternyata apa? Kena prank lagi. Nah, mamam tuh, kapan lagi ya? Yaitu semua terjadi ya karena hukum karma akibat segala keburukan yang pernah dia lakukan di masa lalu dengan dirimu. Dan saat ini tuh kayaknya dia lagi berharap tuh ya, ngemis-ngemis ke kamu, memohon-mohon ya, sujud syukur gitu ya. Berharap agar kamu tuh mau nerima dia lagi. Idih ogah gitu ya. Gue mah yang antri banyak gitu. Emang gue yang dulu, bukan ya, gue yang sekarang gitu ya. Jadi kayak kamu tuh dari branding lagi ya, sudah nggak mau lagi gitu ya dibodoh-bodohin nama dia, sudah nggak mau lagi dimanfaatkan nama dia. Meskipun ya dia se-effort itu pengen ngedapetin kamu lagi, sorry lah yau gitu ya. Gue tuh udah berbahagia dengan posisi kamu sekarang. Dan yang aku lihat tuh saat ini ya, kamu tuh kayak bener-bener sudah nggak terlalu obses ya sama kehidupan cinta yang terlalu pahit gitu. Jadi kayak kamu tuh berpikir real aja. Udah deh, masalah jodoh udah ada yang ngatur gitu ya. Lebih baik daripada gue stres memikirkan love life ya. Gue fokus aja sama karir, fokus ngebahagiain keluarga kamu sendiri, fokus juga gitu ya membangun angan-angan dan cita-cita yang kemarin tuh sempat terbengkalai ya. Gara-gara apa? Ngurusin si buaya darat ini. Aduh, capek juga ya. Mamam tuh. Oke, kita cek lagi di sini. Bagaimana nasib dia setelah bohong ya dan memanfaatkan kebaikan kamu. Bagaimana nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bagaimanakah nasib dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Kita cek to the check dulu ya. Wow. Oke. Di sini ada kartu Ace of Pentacle ya. Apapun yang terjadi ya, dia tidak ingin melepaskan kamu ya sampai kapanpun. Nah, ya. Jadi saat ini setelah kamu sadar ya diri kamu dimanfaatkan dan dibohongi sama dia, orang ini tetap terus bersikukuh tidak ingin kamu lepaskan apapun yang terjadi. Gitu ya, sebenarnya kamu sih is oke-oke aja gitu. Gue nggak akan ngelepasin kamu asalkan kamu ya ada niat untuk berubah menjadi versi terbaikmu. Tapi sayangnya kamu tuh sudah nggak percaya lagi sama dia karena sudah terlalu sering capek memaafkan kelakuannya, tapi ini orang kagak sadar-sadar. Nah, justru malah apa? Dia memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Capek deh. Ya, karena di sini yang aku lihat ya, emang orang ini tuh hobinya kayak gitu ya. Dia selalu ya menyakiti perasaan kamu oleh kelakuannya gitu ya. Dan ketika dia udah berbuat salah dan membuat dirimu marah ya, dia selalu meminta maaf. Ujung-ujungnya apa? Ya udah, setelah minta maaf tuh paling gitu ya, paling awet tuh ya. Seminggu 2 minggu kembali lagi ke settingan awal ya. Kadal ya tetap kadal, kadal nggak bisa jadi ular, kadal nggak bisa jadi ikan. Dan itu emang udah tabiat. Ini orang emang tipikal orang yang susah berubah. Jadi tidak akan berubah kalau dia sendiri kagak ada niat untuk berubah menjadi versi terbaiknya. Dan saat ini tuh aku melihat ya, di antara dia itu sebenarnya pengen banget ya ngobrol 4 mata sama kamu, tapi kamu nggak sudi ya.
Yang aku lihat tuh kayaknya diri kamu tuh males aja. Kenapa? Ya karena percuma juga gitu. Gue saat ini memaafkan kamu. Ya 2 minggu kemudian udah deh gue udah hafal gitu. Kamu kembali lagi jadi kadal gitu. Jadi capek gitu ya, hati ini kau permainkan dengan tingkah kelakuan kamu yang kurang ajir gitu. Emang nih orang kurang ajir banget gitu. Kenapa? Ya udah ya diberikan seseorang sebaik kamu, tapi dia nggak bersyukur. Ya justru malah dia sering sekali nyakitin kamu dengan tingkah dia yang nggak masuk di akal. Ya salah satunya apa? Ya ini orang tuh jarang sekali loh menghargai kamu sebagai pasangannya, cenderung menyepelekan kamu meskipun kamu sudah berusaha bersikap baik sama dia. Dan dia ini juga orangnya nggak terimaan. Ya, dia orangnya paling nggak terimaan banget ketika kamu menasehati dia karena dia selalu menyangkal. Dia selalu menyerang kamu balik. Ya seolah-olah kamu tuh tersangkanya. Padahal lo nggak ngaca gitu ya. Kamu tuh selama ini yang nyakitin aku. Ya dan di saat aku menasehati kamu. Ya justru malah kamu tuh menyerang aku balik. Nggak kebalik apa ya, emang kaca tuh harganya mahal ya. Kena efek perang Irak mungkin ya. Jadi bahan-bahan dari kaca tuh langka. Terus di sini juga yang aku lihat tuh saat ini dia kayak berusaha menunjukkan rasa penyesalannya ke kamu ya. Dan diri kamu tuh saat ini kayak bener-bener dibikin bimbang gitu ya. Antara ini orang bener-bener berubah sungguh-sungguh atau ya jangan-jangan berubahnya dia itu hanyalah modus berubah untuk sesaat untuk mengelabuhi dirimu. Nah itu yang menjadi titik bimbang kamu. Karena dia nggak sekali 2-3 kali loh ya melakukan kesalahan kayak gini. Dan kamu pun juga ya sudah kesekian kalinya memaafkan nih orang. Tapi apa yang kamu dapatkan? Justru malah dia berubah baik. Hanya untuk sementara. Hanya untuk mengelabuhi rasa nggak tegamu ke dia. Karena jujur aja nggak tahu kenapa ya sayang. Kamu tuh tipikal orang yang kagak tegaan gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kamu tuh sebenarnya susah banget marah sama orang. Gitu. Makanya kenapa kamu tuh sering banget ya kena tekanan batin gitu. Karena kamu nggak bisa marah sama orang. Marah kamu tuh kamu pendam di hati. Nah makanya sering gitu ya mungkin hormon kamu nggak stabil, rambut kamu sering rontok, asam lambung kamu naik, tensi pun juga tuh ya. Kenapa? Ya karena itu tadi kamu nggak bisa marah tapi kamu pendam di dalam hati. Alhasil apa? Nyerang kondisi diri kamu sendiri. Terus beberapa dari dia ini juga kayaknya rada mata duitan ya. Aduh ya bukan lagi. Kayaknya kemana-mana tuh pengennya kamu bayarin terus deh. Ya kayak misalkan nongkrong ya pura-pura tuh. Aduh ATM aku ketinggalan. Aduh ini masih belum turun tuh ya. Proyek yang ini proyek apaan tuh ya. Proyek tumbal jembatan. Hello gitu. Karena sering banget alasannya kayak gitu. Gue pinjem duit kamu dulu ya sayang. Nanti bulan depan gitu ya. Gue balikin. Sampai bulan depannya lagi. Bulan depannya lagi. Belum dibalik-balikin sampai sekarang. Ya. Marah banget ya ngelihat energinya. Dan saat ini tuh ya. Rasa kepercayaan kamu sudah mulai hilang. Ini bukan karena salah kamu. Ya, bukan salah kamu tapi salah di dia sendiri. Ya kenapa gitu ya? Orang udah percaya tapi tetap juga disia-siakan kepercayaannya. Di saat kamu tak sudi lagi buat percaya sama dia gitu ya. Disitulah letak penyesalannya. Nah, udah. Padahal kayak diri kamu tuh saat ini ya, kayak kamu tuh pengen banget ya ngerasakan hidup bahagia sekali aja gitu ya. Tapi kenapa sih selalu dipertemukan dengan orang-orang yang toksik kayak gini? Aduh. Capek banget ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana nasibnya setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bagaimanakah nasib dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Aduh penasaran juga ya. Bagaimana nasib dia setelah bohong dan kecewakan kamu? Oke. Wow. Di sini ada kartu The Tower. Ya. Dan memang sih ya saat ini tuh aku lihat hubungan kamu sama dia tuh sedang di ujung tanduk ya.
sebenarnya itu kayak apa ya, sangat susah untuk diselamatkan, sangat susah untuk diperbaiki, karena seseorang yang berdealing dengan kamu tidak ada effortnya, tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan ini agar menjadi hubungan yang jauh lebih baik. Justru malah yang aku lihat ya, satu masalah selesai ya, dia mengundang lagi masalah baru ya, damai lagi ya, dia cari gara-gara lagi, memasukkan masalah baru ke dalam hubungan ini, sehingga kamu tidak merasakan titik kebahagiaan dalam menjalin hubungan bersama dia gitu. Padahal tujuan kamu tuh satu ya, kamu tuh hidup satu kali ya, jadi kayak kamu tuh cari aja hubungan yang benar-benar bisa membahagiakan. Nggak taunya apa, zong, sama aja gitu ya, ternyata dia sama aja kayak orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, yaitu barisan para mantan. Jadi kayak dia ini nggak sama buruknya sama mereka-mereka yang toksik gitu ya. Dia ini nggak sama buruknya sama orang-orang yang pernah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, memanfaatkan hidupmu. Jadi kayak sama aja gitu. Jadi selama ini kamu tuh salah mengira, karena emang gitu ya, ini orang tuh di awal kelihatan baik banget. Jauhlah dari kata-kata mungkin pengkhianat, pengecut ya. Jauhlah dari kata-kata pembohong, berdrama, orang yang ego gitu. Makanya kenapa kamu tertarik banget sama dia, karena kamu menganggap gitu ya di awal. Nah, ini nih orang yang emang bener-bener selama ini gue cari. Ini nih ya orang yang emang selama ini spek gue banget gitu. Nggak taunya ya, seiring berjalannya waktu timbullah ya satu hal negatif, satu lagi hal negatif yang membuat diri kamu tuh makin ilfil sama dia. Kamu tuh kayak ngerasa dijebak gitu loh. Karena apa yang kamu lihat di awal dengan apa yang kamu rasakan sekarang jelas berbeda gitu. Dulu dirimu disanjung-sanjung ya, dulu dirimu disayang-sayang, diperhatiin terus sama dia, tapi sekarang apa? Seolah-olah itu kayak diri kamu yang ngemis-ngemis perhatian ke dia. Seolah-olah kayak diri kamu yang kejar-kejar dia gitu. Jujur aja kamu tuh merindukan sifat dia yang dulu gitu. Dan di sini ya yang membuat kamu tuh ngerasa jenuh, karena akhir-akhir ini orang ini tuh nggak bisa dikalahkan ya. Ego dia terlalu kuat ya untuk bisa kamu kalahkan, dan orang ini juga tidak pernah gitu ya peka terhadap isi kata hati kamu ya, bahkan ya diri kamu yang udah berterus terang pun sama dia. Ini orang tuh nggak peka-peka, jadi kayak membuat kamu tuh bener-bener saat ini blunder banget gitu. Udah deh nggak tahu gitu ya, hubungan ini tuh kuserahkan aja semuanya sama semesta gitu ya. Kalau emang dia jodohnya aku, ya berharap agar kedepannya orang ini bisa jadi lebih baik. Tapi jika emang dia bukan jodohnya aku, ya maka semesta ya mohon lepaskanlah ya benalu ini dari hidup gue. Karena emang jujur ya, kamu tuh kayaknya udah nggak kuat ya. Ibarat kata kalau uji nyali tuh kayak kamu tuh udah angkat tangan gitu. Karena ya inilah titik terendah kamu ya. Jujur sih gitu ya, ini orang tuh emang bukan satu-satunya ya seseorang yang pernah singgah di dalam hati kamu. Tapi ya hanya orang inilah satu-satunya orang yang amat sangat ya, sudah amat ditambah sangat lagi menyakiti perasaan kamu. Karena yang aku lihat ya, ini orang tuh kalau cowok sebenarnya kagak ganteng-ganteng amat kok gitu. Ini orang juga kalau cewek nggak cantik-cantik amat. Tapi dia belagunya bukan lagi ya, dasar buaya buntung loh gitu ya. Karena nggak ada obat gitu ya. Tingkah lakunya ini loh yang membuat kamu tuh jadi kena mental. Terus aku juga lihat ya, kamu tuh pernah dijanjikan ekspektasi yang terlalu tinggi sama dia. Ya, di awal kamu tuh pernah dijanjikan ekspektasi yang begitu tinggi ya, mungkin ekspektasi kesetiaan lah, iya setiap tikungan ada gitu ya. Diekspektasiin katanya dia bisa ngimbangin kekurangan kamu lah, hello kagak gitu, yang ada lo hujat gue gitu. Seharusnya ya udah tahu gue ada kekurangan seperti ini, kamu tuh harus bisa ngimbangin aku aja bisa ngimbangin kekurangan kamu loh, hanya saja kamu melonjak gitu. Terus ada juga gitu, kamu tuh dijanjikan keseriusan ya, faktanya apa? Hubungan ini jauh dari kata serius, justru malah yang ada pengen lepas aja gitu ya kamu dari hidupnya dia
gitu. Tapi nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena ini orang tuh seolah-olah sangat berat ya untuk kamu lepaskan. Ketika kamu ingin mengikhlaskan dia, dia selalulah sok sedih ya. Dia selalu rayu-rayu kamu lagi, gombal-gombalin kamu lagi, bikin kamu senyum lagi. Aduh, lagu lama. Dan saat ini pun ya, hidup dia tuh apa ya, bisa dibilang dia sedang sunyi ya, dia sedang sunyi. Ya iyalah gitu, orang selama ini gue ya mati-matian jadi support system kamu ya, orang selama ini aku juga yang selalu peduli sama kamu, dan saat ini ya tahu rasa tuh ya mamam tuh gimana hidup lo ya tanpa gue, kayak gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Bagaimana nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bagaimanakah nasib dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bagaimanakah nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Tuh, masih tetap aja ya. Ini orang tuh nunjukkan gengsi dia seolah orang ini nggak butuh kamu, nggak peduli sama kamu ya. Kayak seolah-olah itu bersikap cuek ya, tidak mengharapkan kehadiran kamu lagi dalam hidupnya dia. Makanya kenapa di sini kamu sama dia ini lagi perang dingin gitu ya. Kamu nggak hubungin dia, dia juga nggak menghubungin kamu. Tapi di satu sisi dia ngarepin kamu yang memulai terlebih dahulu. Dasar tuh ya. Kuda liar, hello gitu. Kemana aja loh gitu ya. Karena emang selama ini yang aku lihat ya, diri kamu tuh cenderung memanjakan dia. Jadi ketika kamu sama dia ada masalah ya, dominan kamu yang lebih dahulu untuk meminta maaf atau memulai komunikasi. Sehingga apa? Jatuhnya kamu tuh digampangkan sama dia, disepelekan gitu. Karena dia berpikir, oh ya selama ini lo kan yang kejar-kejar gue ya. Ketika kita ada masalah kan kamu yang selalu memulai duluan. Jadi udah gitu, dia sampai detik ini berpikir seperti itu. Makanya kenapa dia kagak ada tindakan. Aku paham sih bahwa diri kamu tuh sebenarnya mengharapkan ya adanya notif dari dia. Bukannya notif dari dia, yang ada notif Shopee Pay Later. Ya, notifnya dari Dana, mungkin ya notifnya kerjaan. Kutu kupret banget deh gitu ya. Padahal tuh gue berharap kamu tuh ada inisiatifnya ya untuk berusaha memulai dulu, mengakui kesalahanmu, meminta maaf kalau emang dirimu merasa bersalah. Tapi susah juga ya berdealing sama orang yang gengsinya gede gitu. Jujur sih kamu tuh orangnya gengsian, tapi gengsi kamu tuh wow, nggak ada apa ya, dalam artian tuh gengsinya kamu tuh jauh lebih gede loh ya, maksudnya gengsi dia tuh jauh lebih gede loh ketimbang kamu gitu. Dan ini orang sebenarnya baik ya, cuman lingkungannya aja yang kayaknya terlalu toksik sehingga orang ini tuh sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dia yang negatif. Jadi lingkungan dia ini emang tidak mempengaruhi dia untuk menjadi sosok yang baik. Justru malah lingkungan dia ini mengandung toksik gitu ya. Kayak dia diajarin untuk pinter cari alasan lah. Ya nggak taunya apa, dia alasan sama kamu untuk keluar sama teman-teman dia. Kutuku pret nggak tuh gitu ya. Terus teman-temannya pun juga kayaknya sangat ngedukung banget gitu ya. Untuk nih orang tuh pinter bohong sama kamu. Ya. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh nggak tahu kenapa ya, ketika ada emosi ya sukanya itu larinya ke hal-hal yang mungkin dugem-dugem lah, mungkin minum-minum lah, ngefly lah ya. Dia nggak pikir dosa lagi. Susah juga gitu ya berhadapan sama orang yang kayak gini. Ya emang yang aku lihat tuh ya, dia ini kayak berkarisma sih. Maksudnya bukan berkarisma ya, tapi bahasanya tuh cakep lah gitu. Kalau cowok ya cakep, kalau cewek ya mungkin imut ya. Imut ireng mutlak bukan ya, maksudnya itu bukan item mutlak bukan, tapi kayak ya imut lah ya, elegan gitu ya, inner beauty-nya keluar kalau cewek kayak gitu. Tapi ya itu tadi, sikap dia ini yang sangat menyebalkan gitu.
Meskipun ya usia dia lebih dewasa dia ketimbang kamu, tapi jujur aja, untuk masalah sikap dan kedewasaan lebih dewasaan kamu ketimbang dia. Nggak tahu kenapa, ini orang tuh childish banget. Dan dia orang yang menurut aku tuh paling nggak bisa menyelesaikan masalah tanpa adanya keterlibatan emosi. Jadi ya, yang semula pengennya kamu sama dia ini ngomong baik-baik gitu. Padahal kalian udah ngomong nih, udah berstatement di awal gitu. Tapi pas ketemu apa? Debat lagi. Karena ini orang selalu mementingkan emosinya daripada kesabarannya. Nah, makanya kenapa hubungan kamu tuh kecium hampir bubar sama dia gitu. Dan ini tuh menurut aku tuh, apa ya, kamu sama dia ini kayak putus nyambung ya. Yang saya lihat, putus nyambung, nggak jelas. Dan beberapa kali juga sebenarnya kayak kamu tuh udah putus sama dia tapi balik lagi, putus lagi, balik lagi. Udah kayak gitu terus. Ya karena apa? Selain dia orangnya gengsinya gede, dia juga sikapnya dia nggak bisa dewasa. Nah, itu tuh yang terkadang bikin kamu tuh kayak pengen banget ngerasa insaf gitu ya. Dan di sini tuh emang sih gitu ya. Terkadang orang ini tuh ya kalau pas momennya tepat, ini orang tuh sebenarnya baik banget gitu ya. Kayak misalkan di saat kamu sedang sakit gitu ya, dia selalu tuh memperhatikan kamu ya, kayak ngingetin kamu udah minum obat apa belum, udah makan apa belum gitu. Bahkan ya mungkin dia sampai samperin kamu ya ke tempatnya kamu. Tapi ketika sifat menyebalkannya muncul ya, ketika gengsinya juga muncul, aduh ya, rasanya itu kayak kepala itu mau pecah gitu ya. Kenapa mau pecah? Iyalah gitu, karena menyebalkan banget gitu ya. Ditambah emosi dia nggak stabil lagi, udah ya pengen rasanya mengakhiri aja kisah cinta ini ya, kisah cinta yang penuh dengan kebangsiatan ini. Pengen banget kamu akhiri. Dan saat ini tuh ya dia kangen banget, bukan kangen lagi sih, tapi sebenarnya tuh kayak ya apa ya, kayak hidup dia tuh mulai ada yang hilang ya, karena biasanya tuh dia dengerin cerewetnya kamu ya, mungkin di jam-jam segini tuh biasanya kamu tuh semangatin dia gitu, tapi saat ini kan kagak gitu ya. Lo sendiri sih kayak gitu. Nah makanya gue jadi cuekin kamu gitu ya. Dia stres sendiri tuh ya, biarin. Kalau nggak kayak gini dia nggak akan mau belajar gitu. Dan dalam waktu dekat tuh aku ngerasa ya ada yang merajuk. Aduh, ya merajuk. Jadi merajuk ke kamu ya dalam waktu dekat. Kenapa? Ya karena apa ya? Dalam artian tuh pertahanan gengsi dia akhirnya runtuh. Ya, dan dia mengakui gitu bahwa aku tuh nggak bisa hidup tanpamu. Ih, lebay. Ya, nggak bisa tuh hidup tanpamu ya, aku kayak bagaikan hidup kekurangan oksigen sayang. Ih, lebay. Kayak gitu ya. Jadi dalam waktu dekat tuh kamu akan lihat ya fakta yang mengejutkan dari orang yang ya selama ini tuh pengen kamu jitek gitu ya, tiba-tiba ya dia mengakui gitu bahwa dia nggak bisa hidup tanpamu. Bukan lagi. Kita cek lagi bagaimana nasib dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu. Bagaimana nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bagaimanakah nasibnya dia setelah bohong ya dan memanfaatkan kebaikan kamu? Bukan lagi. Tuh, emang kelihatan ya karma dibayar lunas ya. Jadi seseorang yang saat ini telah menyakiti kamu ya, dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Awalnya dia nggak sadar bahwa segala bentuk kesulitan-kesulitan yang saat ini telah dia hadapi ya, itu merupakan bagian dari karma atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi dia awalnya nggak sadar gitu. Tapi makin dia sering menghadapi kesulitan, makin dia akhirnya terketuk pintu hatinya bahwa ini semuanya ya adalah bagian dari segala kebohongan ya, dan rasa dia memanfaatkan kebaikan kamu di masa lalu. Dan akhirnya dia langsung inget tuh, wah ya mungkin saat ini ya aku tuh sering banget ya ketemu berkenalan sama orang yang belangsak gitu
Ya karena gue dulu pernah belangsakin kamu. Nah akhirnya dia sadar gitu, bahwa ternyata nih orang pernah belangsakin kamu gitu. Terus kenapa ya kok aku tuh saat ini jadi merasa kayak ngejar-ngejar kamu? Iyalah, karena kamu dulu yang ngejar-ngejar dia, tapi dia tidak pernah menghargai pengorbanan kamu. Jadi dia sekarang mamam tuh, makan ya. Dia sekarang makan apa yang kamu rasakan di masa lalu gitu. Dan akhirnya tuh dia benar-benar bisa nilai gitu ya, bahwa cari orang kayak kamu tuh sangat sulit ya. Cari orang yang seperti kamu tuh nggak mudah gitu. Dia akui gitu ya, bahwa saat ini tuh ya aku menyesal kenapa ya aku dulu sia-siain kamu di saat kamu tuh tulus sama aku. Mamam tuh ya, kenapa nggak dari dulu, dasar kucrut gitu ya. Lo sadar di saat lo udah nerima karmamu, kenapa nggak dulu-dulu? Nah tuh ya, ya emang kayak gitu sih, penyesalan itu di mana-mana di belakang, nggak ada ya penyesalan di depan. Kalau penyesalan di depan pramuka dong. Ya. Terus di sini juga beberapa dari dia tuh karena nyimpen rasa bersalah sama kamu, hidup dia saat ini tuh jadi nggak tenang ya. Jadi nggak tenang, dipenuhi dengan rasa bersalah gitu. Jadi kayak membuat dia makan pun nggak enak ya, tidur pun nggak bisa nyenyak gitu ya. Padahal dia udah minum dia obat tidur mungkin berkaplet-kaplet gitu, tapi nggak ngefek juga. Ya iyalah, dia sendiri akhirnya yang kena gitu ya. Dia sendiri yang akhirnya kena mental. Dan saat ini jujur gitu ya, bahwa orang ini tuh pengen kembali, tapi situasinya udah berbeda. Kenapa? Ya karena dia melihat bahwa kamu tuh saat ini jauh lebih bahagia ya ketimbang pada saat berdealing sama dia dulu. Iyalah gitu. Apalagi mungkin gitu ya, saat ini kamu tuh udah deket sama orang yang baru. Nah, membuat mental dia makin menciut lagi tuh ya. Jadi kayak merasa terlalu nggak pantas gitu ya, terlalu tidak memantaskan diri untuk bisa hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Bagus ya. Bagus Kadal kalau kamu tuh udah sadar gitu ya. Dan saat ini tuh ya dia kayak apa ya, aku tuh ngerasa bahwa dia mulai perbaiki iman dia. Ya bagus lah. Emang harusnya kayak gitu ya. Jadi insaf ya, sesali ya, menyesal, minta ampunan kepada Tuhan gitu ya. Agar apa ya, agar kamu tuh lebih dimudahkan lagi jalan kamu. Dan tentunya ya, dia ini masih belum merasa tenang kalau kamu tuh belum benar-benar memaafkan kesalahan dia. Gak tahu juga ya, kamu ikhlas nggak maafin dia gitu. Mungkin kalau ikhlas iya, tapi kalau melupakan kagak. Melupakan apa? Keblangsatan dia gitu ya di masa lalu. Ya padahal ya aku tuh seberkorban itu sama kamu, tapi kamu tidak pernah sedikit pun menilai pengorbananku gitu. Kau manfaatkan diriku habis-habisan ya, kau bohongin aku gitu ya dengan selingkuhan kamu. Iya, karena di sini yang aku lihat ya, beberapa dari dia ini pernah ya kamu pergokin selingkuh gitu, dan itu benar-benar tahu ya, kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Dan yang lebih parah ya, dia berselingkuh dengan orang yang juga kamu kenal. Ngena nggak tuh ya? Nyesek gitu ya. Mungkin dia keponakan kamu, mungkin dia adiknya kamu, mungkin dia bestie kamu, sahabat kamu. Aduh, bukan lagi. Kenapa sih harus orang yang gue kenal, kok bukan orang lain aja? Itu tuh yang bener-bener membuat kamu tuh ngerasa nyesek gitu ya. Jadi kayak nyesek banget, senyesek-nyeseknya sampai kayak nggak bisa diungkapkan gitu, karena terlalu berat banget gitu ya kisah ini untuk diungkapkan. Dan bottom decknya kita lihat ya di sini bagaimana nasibnya dia setelah bohong dan memanfaatkan kebaikan kamu. Oke. Dan di sini tuh aku melihat ya. Sebentar, aku cek dulu di sini energinya. Aku merasa bahwa saat ini ada seseorang yang sedang merindukan kamu. Ya, dimana dia adalah orang yang saat ini tuh LDR-an dengan kamu, tapi kamu dan dia saat ini sedang berproblem.
Ya, kamu tahu bahwa saat ini dia nyariin kamu. Ya. Dan kamu ngerasa banget bahwa saat ini kamu tuh sedang dikangenin sama dia. Gitu ya. Tapi ya mungkin ya beberapa dari dia sudah berusaha gitu ya, sudah berusaha menghubungi kamu, sudah berusaha chat kamu, tapi nggak tahu kenapa hati kamu tuh tidak tergerak untuk ngebales ataupun angkat teleponnya dia, ngebales chatnya ataupun angkat teleponnya dia. Kenapa? Ya karena kamu tuh pengen gitu ya bahwa pentingnya bagaimana rasa menghargai perasaan pasangan, ya, dan pentingnya juga bagaimana diri kamu tuh bisa lebih apa ya, dalam artian tuh menghargai segala bentuk kebaikan yang udah dilakukan pasangan kamu. Nah ya, jadi nggak semena-mena tuh ya, tiba-tiba kayak kamu cuekin dia. Tentu kamu cuekin dia tuh pasti ada sebab dan alasan gitu. Ya emang gue gila gitu ya, tiba-tiba kayak orang nggak ada salah, nggak ada apa, gue cuekin, kan kagak mungkin ya. Jadi kayak nih orang tuh ya emang pada dasarnya gitu ya, kamu cuekin dia karena dia berproblem sama kamu gitu ya. Dan di sini yang aku tuh paham gitu bahwa sebenarnya kamu banyak sekali unek-unek gitu ya, unek-unek tentang dia yang pengen kamu semprotin ke dia gitu. Tapi konteksnya ya bahwa di sini tuh kamu udah berdamai sama keadaan dirimu sendiri dan kamu emang nggak mau ribut sama dia. Nah makanya ya kamu tuh kayak berusaha memendam unek-unek ini ya, bukan karena kalah, melainkan kamu udah capek ya, selama ini kita berantem terus, selama ini kita tuh bagaikan air dan minyak terus ya, yang susah untuk menyatu. Nah ya makanya di sini gitu ya, kayak kamu tuh benar-benar mendiamkan dia, mengabaikan dia dengan harapan ya agar dia bisa lebih mengerti tentang perasaan kamu gitu. Terus dan di sini dia akan balik ya, dia akan balikan nih sama kamu ya, karena ini udah terbaca banget, udah kecium ya. Kamu pun juga sebenarnya kangen sama dia gitu. Jadi dalam waktu dekat ya kalian akan baikan ya, kalian akan baikan, dan dari situ akhirnya kalian berdua itu sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar bagaimana menghargai satu sama lain ya, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat energi ya. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Wow, langsung kebuka ya. Oke. The Priestess ya. Jadi di sini tuh aku ngerasa ya bahwa separuh perasaan kamu tuh udah hilang. Ya, separuh perasaan kamu, jujur sih, iya gitu. Mungkin gue dulu mati-matian ya mencintai kamu ugal-ugalan, tapi saat ini maaf gitu, nggak tahu kenapa, padahal aku tuh sudah berusaha gitu ya untuk mencintai kamu sepenuhnya, tapi kok nggak cinta-cinta, gue heran ya. Iya iyalah gitu, itu semua akibat rasa sakit hati yang terakumulasi akibat kebohongan ya, dan cara dia memanfaatkan kebaikan kamu di masa lalu. Jadi udah ya, gelas yang udah retak gitu, itu masih bisa bersatu. Tapi bersatu pun nggak bisa sempurna, nggak seperti kayak baru. Mungkin ada yang hilang satu gitu ya, mungkin diisi air, tapi masih bocor. Ya seperti itu gambaran kondisi kamu saat ini. Terus kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang sangat mudah memaafkan gitu, karena kamu merasa bahwa diri kamu tuh bukan Tuhan, kamu bukan nabi gitu. Gue manusia biasa, Tuhan aja maha pengampun gitu, masa aku nggak bisa memaafkan kamu. Cuman terlalu sulit ya kita ini untuk belajar ikhlas memaafkan dia, karena jujur ya kelakuan yang dia lakukan ini nggak tanggung-tanggung ya. Udah bohong, memanfaatkan kamu lagi, udah paket komplit. Kaplet. Paket komplit, dibayar lunas kayak gitu. Terus dan di sini makin yang aku lihat ya,
beberapa dari kamu tuh makin dia obsesi pengen meminta maaf ke kamu, justru malah membuat kamu tuh makin stres, makin tertekan gitu. Karena kamu tahu pada akhirnya hubungan ini tuh akan jadi apa ya kalau dia aja masih kayak gini gitu. Kamu tahu gitu. Jadi kayak ya makin lo ya ubus-ubus gue buat aku tuh maafin kamu, makin hidup gue tuh jadi tertekan gitu, makin risih banget gitu. Karena ya apa ya, kayak kamu tuh kata maaf kamu nggak bermakna gitu. Jadi kayak hanya sekedar maaf kata-kata aja, tapi tidak diimbangi dengan hati nurani kebaikanmu. Jadi kayak ya gimana ya, maaf yang tak bermakna. Kayak kita ngomong aja gitu, kayak gue minta maaf ya, tapi tanpa dia sadari gitu, tanpa dia maknai apa yang harus diubah, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dilakukan. Dia nggak kayak gitu. Jadi kayak sorry ya, kayak cuma gitu doang. Nah, makanya di sini kayak kamu tuh risih banget. Kamu tuh terlalu obsesi pengen minta maaf ke aku, tapi nggak sadar-sadar otak lo, dasar buaya. Ya, buaya kadal, buaya jantan, buaya betina, apalah itu semuanya gitu ya. Kita cek lagi. Gimana energinya. Dan di sini kamu mengakui ya, yang aku lihat, beberapa dari kamu tuh merasa saat ini terjebak dalam hubungan yang sangat toksik gitu ya. Dilepas susah, dipertahankan toksik banget ya, meracuni diriku. Meracuni apa? Ya meracuni, ya kamu diracuni oleh energi-energi negatif yang telah dia buat. Gitu, jujur muak sih, kayak pengen muntah gitu ya. Kayak pengen mun ya. Karena ya apa sih lo gitu ya. Kamu tuh pengen terus ya nempel sama aku gitu. Kamu dilepaskan susah. Tapi kamu nggak bisa belajar dari kesalahan gitu ya. Dan kamu cenderung menyepelekan kata maaf yang telah kamu buat. Dasar belangsak lo ya. Dasar pengen tuh ya. Kayak sebenarnya dalam hati kamu tuh ya. Ini orang tuh ya kalau misalkan kayak nggak ada hukum dosa gitu, gue santet lo. Ya, kayak saking emosinya kamu gitu, karena saking sakit hatinya gitu ya, gue santita lo ya, dasar kamu burik gitu ya, kayak pengen banget, karena udah kelanjur emosi banget diri kamu sama dia gitu ya, kayak udah deh kehabisan kata-kata banget, karena ya pengennya diikat terus gitu ya, tapi ikatan ini toksik, peracuni ya diri kamu sendiri. Makanya tuh ya meskipun kamu makan enak tapi nggak bisa jadi daging gitu ya, tetap terus kurus gitu ya, tetap terus nutrisinya habis kebuang untuk pembakaran energi otak gitu ya, otak memikirkan orang yang kagak bener. Aduh pusing deh. Terus kita lihat di sini. Oke. Dan di sini tuh ya padahal ekspektasi kamu ya, ekspektasi kamu orang ini tuh bisa jadi penuntun yang baik ya, penuntun iman lah ya, penuntun jalan kebenaran. Jalan kebenaran Google Map kali ya, maksudnya tuh ya apa ya, bisa mengarahkan kamu ketika kamu tuh salah arah gitu. Tapi ya jauh ya ternyata hubungan ini dari ekspektasiku. Gue ngejar kamu tuh kayak lari maraton 5 km loh ya. Tapi yang dikejar kagak sadar-sadar. Aduh capek deh gitu ya. Yang dikejar kagak tahu diri. Justru malah kamu bohongin aku habis-habisan ya, memanfaatkan aku ya tanpa memikirkan naluri ya, sisi kemanusiaan. Iya loh, karena ini orang tuh cara dia memanfaatkan kebaikan kamu kayak nggak pakai naluri manusia. Ya, nggak tahu tuh ilmu apa, naluri kehewanan kayak keanabulan gitu ya. Kayak udah, yang penting dia merasa puas, gas lakukan gitu ya. Yang penting hasrat dia terpenuhi, udah gaspol tanpa melihat tuh ya rasa sakit hati yang saat ini kamu terpa ya, kamu rasakan kayak gitu. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa bawa energi positif tentunya bagi kalian. Dan sorry gue ke-trigger ya, ke-trigger emosi. Jadi mohon maaf. Kenapa? Ya karena aduh energinya di pagi ini ya, di malam ini terlalu membeludak. Jadi makasih ya bagi kalian yang mau gabung join di pembaca antara berbayar. Yang mau personal reading silahkan langsung aja cuy ya, gabung
Join ya, klik aja link WA ada di bawah deskripsi video ini. Thank you. Bye.